Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang triase. Pengertian triase. Triase berasal dari bahasa Prancis trier yang berarti mengambil atau memilih. Adalah penilaian, pemilihan, dan pengelompokan penderita yang mendapat penanganan medis dan evakuasi pada kondisi kejadian massal atau kejadian bencana. Penanganan medis yang diberikan berdasarkan prioritas sesuai dengan keadaan penderita. Tujuan triase memudahkan penolong untuk memberikan pertolongan dalam kondisi korban massal atau bencana, dan diharapkan banyak penderita yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Triase secara umum dibagi menjadi dua, yakni triase di UGD atau IGD rumah sakit dan triase di bencana. Triase adalah proses khusus memilah pasien berdasarkan beratnya cedera atau penyakit untuk menentukan jenis perawatan gawat darurat serta transportasi. Tindakan ini merupakan proses berkesinambungan sepanjang pengelolaan musibah massal. Proses triase inisial harus dilakukan oleh petugas pertama yang tiba di tempat kejadian, dan tindakan ini harus dinilai ulang terus-menerus karena status triase pasien dapat berubah. Saat ini tidak ada standar nasional baku untuk triase. Metode triase yang dianjurkan bisa secara METAC, triase tagging system, atau sistem triase penuntun lapangan STAR, Simple Triase and Rapid Transportation. Pendekatan yang dianjurkan untuk prioritaskan tindakan atas korban adalah yang dijumpai pada sistem METAC. Prioritas tindakan dijelaskan sebagai berikut. Prioritas 0, hitam, berwarna hitam. Prioritas pertama, warna merah. Prioritas kedua, warna kuning. Prioritas ketiga, hijau. Prioritas 0 atau yang berwarna hitam itu berarti pasien mati atau cedera fatal yang jelas dan tidak mungkin diresusitasi. Resusitasi adalah tindakan darurat sebagai suatu usaha untuk mengembalikan keadaan henti napas atau henti jantung ke fungsi optimal guna mencegah kematian biologis, ya. Jadi prioritas 0 atau berwarna hitam atau label hitam itu pasien mati atau cedera fatal, ya, yang jelas dan tidak mungkin diresusitasi, ya. Kemudian prioritas pertama merah, label merah, artinya pasien cedera berat yang memerlukan tindakan dan transportasi segera, seperti gagal nafas, cedera torakoabdominal, ya, cedera kepala, atau maksilofasial berat, shock atau pendarahan berat, luka bakar berat, dan lain-lain, ya. Kemudian prioritas kedua kuning, label warna kuning, pasien dengan cedera yang dipastikan tidak akan mengalami ancaman jiwa dalam waktu dekat. Misal cedera abdomen tanpa shock, ya. Kemudian cedera dada tanpa gangguan respirasi, kemudian fraktura mayor tanpa shock, kemudian cedera kepala atau tulang belakang leher serta luka bakar ringan dan lain-lain, ya. Kemudian prioritas
ketiga adalah hijau, label hijau ya. Pasien dengan cedera minor yang tidak membutuhkan stabilisasi segera. Misalkan cedera jaringan lunak, fraktura, dan dislokasi ekstremitas ya. Cedera maksilofacial tanpa gangguan jalan nafas, serta gawat darurat psikologis. Penuntun lapangan STAR berupa penilaian pasien 60 detik yang mengamati ventilasi, perfusi, ya, kemudian dan status mental untuk memastikan kelompok korban seperti yang memerlukan transportasi segera atau tidak, atau yang tidak mungkin diselamatkan atau mati. Ini memungkinkan penolong secara cepat mengidentifikasikan korban yang dengan risiko besar akan kematian segera atau apakah tidak memerlukan transportasi segera. Sistem METAC atau pengkodean dengan warna tagging sistem yang sejenis bisa digunakan sebagai bagian dari penuntun lapangan STAR ya. Sistem triase terdiri dari disaster dan non-disaster. Disaster digunakan untuk menyediakan perawatan yang lebih efektif untuk pasien dalam jumlah banyak ya. Sedangkan non-disaster digunakan untuk menyediakan perawatan sebaik mungkin bagi setiap individu pasien ya. Konsep dan klasifikasi triase. Konsep triase antara lain tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi kondisi mengancam jiwa. Kemudian yang kedua, tujuan kedua adalah untuk memprioritaskan pasien menurut keakutannya. Kemudian pengkategorian mungkin ditentukan sewaktu-waktu ya. Kemudian jika ragu, pilih prioritas yang lebih tinggi untuk menghindari penurunan triase. Triase diklasifikasikan berdasarkan pada tingkat pengetahuan, data yang tersedia, kemudian situasi yang berlangsung. Sistem klasifikasi menggunakan nomor, huruf, atau tanda. Adapun klasifikasinya sebagai berikut. Prioritas 1 atau emergensi, pasien dengan kondisi mengancam jiwa, memerlukan evaluasi dan intervensi segera. Kemudian pasien dibawa ke ruang resusitasi, waktu tunggunya 0 ya. Kemudian prioritas kedua atau urgent, pasien dengan penyakit yang akut, mungkin membutuhkan troli, kursi roda atau jalan kaki, waktu tunggunya 30 menit ya, dan area critical care ya. Jadi harus berada di area critical care. Kemudian prioritas 3 atau non-urgent, pasien yang biasanya dapat berjalan dengan masalah medis yang minimal, luka lama, kondisi yang timbul sudah lama, area ambulatori atau ruang P3 ya untuk penanganannya. Kemudian prioritas 0 atau 4 kasus kematian, tidak ada respon pada segala rangsangan, tidak ada respirasi spontan, tidak ada bukti aktivitas jantung, hilangnya respon pupil terhadap cahaya. Klasifikasi triase dalam gambaran kasus. Prioritas 1, kasus berat. Misal pendarahan berat, aspiksia, cedera servikal, cedera pada maksila ya. Kemudian trauma kepala dengan koma dan proses shock yang cepat. Fraktur terbuka dan fraktur compound, luka bakar di atas 30% atau extensive burn, shock tipe apapun ya. Jadi tipe apapun shock itu sudah dimasuk kategori prioritas 1 kasus berat. Kemudian prioritas 2 kasus sedang,
traumatoraks non-asphyxia, kemudian fraktur tertutup pada tulang panjang, kemudian luka bakar terbatas, kemudian cedera pada bagian jaringan lunak ya. Kemudian prioritas ketiga, kasus ringan, minor injury ya, luka ringan ya. Kemudian seluruh kasus-kasus ambulan atau rawat jalan ya. Kemudian prioritas 0 atau kasus meninggal, tidak ada respon pada semua rangsangan, tidak ada respirasi spontan, tidak ada bukti aktivitas jantung, dan tidak ada respon pupil terhadap cahaya. 3. Penilaian di tempat dan prioritas triase. Sistem metak atau sistem tagging dengan kode warna yang sejenis bisa digunakan sebagai bagian dari penuntun lapangan start, resusitasi di ambulan atau di area tindakan utama sesuai keadaan. Ketua tim medik mengatur subtim triase dari tim tanggap pertama atau first responder untuk secara cepat menilai dan men-tag korban. Setelah pemilahan selesai, tim tanggap pertama melakukan tindakan sesuai dengan kode tag. Umumnya tim tidak mempunyai tugas, hanya sebagai petugas triase, namun juga melakukan tindakan pasca triase dan setelah triase selesai. Kondisi penilaian di tempat dan prioritas triase antara lain: pertama, pertahankan keberadaan darah universal dan cairan. Kemudian tim respon pertama harus menilai lingkungan atau kemungkinan bahaya, keamanan, dan jumlah korban untuk menentukan tingkat respon yang memadai. Beritahu koordinator untuk mengumumkan musibah massal dan kebutuhan akan dukungan antar instansi sesuai yang ditentukan oleh beratnya kejadian. Kemudian kenali dan tunjuk pada posisi berikut bila petugas yang mampu tersedia. Pertama adalah petugas komando musibah, ya. Kemudian petugas komunikasi, petugas ekstrikasi atau petugas dalam bahaya, ya. Kemudian petugas triase primer, kemudian petugas triase sekunder, kemudian petugas perawatan, kemudian petugas angkut atau transportasi. Kenali dan tunjuk area sektor musibah massal, sektor komando atau komunikasi musibah, sektor pendukung kebutuhan dan tenaga ya. Kemudian sektor musibah, sektor ekstrikasi bahaya ya. Kemudian sektor triase, kemudian sektor tindakan primer, kemudian sektor tindakan sekunder, dan sektor transportasi. Kemudian F, rencana pasca kejadian musibah massal. Kritik pasca musibah ya. Kemudian critical incident stress debriefing. Keempat adalah triase dalam bencana. Bencana merupakan peristiwa yang terjadi secara mendadak ya, atau tidak terencana atau secara perlahan tapi berlanjut, baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia, yang dapat menimbulkan dampak kehidupan normal atau kerusakan ekosistem sehingga diperlukan tindakan darurat dan luar biasa untuk menolong menyelamatkan manusia beserta lingkungannya. Penilaian awal korban cedera kritis akibat cedera multiple merupakan tugas yang menantang ya. Dan tiap menit berarti hidup atau mati. Sistem pelayanan tanggap darurat ditunjukkan untuk mencegah kematian dini karena trauma yang bisa terjadi dalam beberapa menit hingga beberapa jam sejak cedera.
kematian segera karena trauma ya, seperti kematian segera karena trauma, kemudian terjadi saat trauma, perawatan kritis intensif ditunjukkan untuk menghambat kematian. Kemudian ya, karena trauma yang terjadi dalam beberapa hari hingga beberapa minggu setelah trauma. Kematian dini diakibatkan gagalnya oksigenasi adekuat pada organ vital, ventilasi tidak adekuat, gangguan oksigenisasi, gangguan sirkulasi, dan perfusi organ tidak memadai ya. Kemudian cedera SSP masif seperti mengakibatkan ventilasi yang tidak adekuat dan atau rusaknya pusat regulasi batang otak ya, atau kedua-duanya ya, yaitu gagalnya oksigenasi dan cedera SSP masif ya. Cedera penyebab kematian dini mempunyai pola yang dapat diprediksi. Mekanisme cedera, usia, jenis kelamin ya, bentuk tubuh atau kondisi lingkungan. Tujuan penilaian awal adalah untuk menstabilkan pasien, mengidentifikasi cedera atau kelainan pengancam jiwa ya, dan untuk memulai tindakan sesuai serta untuk mengatur kecepatan dan efisiensi tindakan definitif atau transfer ke fasilitas yang sesuai. Saat penolong dalam hal ini tenaga medis memasuki daerah bencana yang tentunya banyak memiliki korban yang terpapar, hal yang pertama kali harus dipikirkan oleh penolong adalah penilaian triase. Ya. Triase dibagi menjadi penilaian triase pada psikologis korban dan menilai triase medis. Dalam triase medis sebaiknya menggunakan STAR ya, Simple Triase and Rapid Treatment, yaitu memilih korban berdasarkan pengkajian awal terhadap penderita dengan menilai respirasi, perfusi, dan status mentalnya. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan penolong saat terjadi bencana. Penolong pertama melakukan penilaian cepat tanpa menggunakan alat atau melakukan tindakan medis. Kemudian panggil penderita yang dapat berjalan dan kumpulkan di area pengumpulan. Nilai penderita yang tidak dapat berjalan mulai dari posisi terdekat dengan penolong. Kemudian penilaian triase medis. Triase dalam bencana memiliki 4 warna. Hitam, penderita sudah tidak dapat ditolong lagi atau meninggal ya. Kemudian merah, penderita mengalami kondisi kritis sehingga memerlukan penanganan yang lebih kompleks. Kemudian kuning, kondisi penderita tidak kritis. Kemudian hijau, penanganan penderita yang memiliki kemungkinan hidup lebih besar. Penderita tidak memiliki cedera serius sehingga dapat dibebaskan dari TKP agar tidak menambah korban yang lebih banyak. Penderita yang memiliki hidup lebih banyak harus diselamatkan terlebih dahulu. Langkah 1 adalah respirasi ya. Perhatikan tidak bernapas, buka jalan nafasnya. Jika tetap tidak bernapas, beri tag hitam ya, atau label hitam. Pernapasan di atas 30 kali per menit atau
Lebih kecil 10 kali per menit diberi tag merah. Pernapasan antara 10 sampai 30 kali per menit, lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian langkah 2, cek perfusi denyut nadi radial atau capillary refill test, CRT, ya, kuku atau bibir kebiruan. Bila CRT lebih besar 2 detik, tag merah, ya. Kemudian bila CRT-nya lebih kecil 2 detik, bisa masuk ke tahap berikutnya. Bila tidak memungkinkan untuk CRT, misalkan pencahayaannya kurang, cek nadi radial. Bila tidak teraba, lemah, tag merah. Bila nadi radial teraba, masuk ke tahap berikutnya. Langkah 3, mental status. Beri perintah sederhana kepada penderita. Jika dapat mengikuti perintah, beri tag kuning. Bila tidak dapat mengikuti perintah, beri tag merah. Tindakan yang harus cepat dilakukan adalah buka jalan nafas, bebaskan benda asing atau darah, berikan nafas buatan segera jika korban tidak bernafas, balut, tekan, dan tinggikan jika ada luka terbuka atau pendarahan. Setelah memberi tindakan tersebut, penolong memberikan tag kartu sesuai penilaian triase, hijaukah, kuningkah, merahkah, atau hitam. Setelah itu menuju korban lainnya yang belum dilakukan triase. Triase wajib dilakukan dengan kondisi ketika penderita atau korban melampaui jumlah tenaga kesehatannya. Oke, saya kira itu aja pembahasan tentang triase. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.